pernah dialamin nolak, pernah dialamin dipaksa, pernah Masa ngalamin. seorang Jibon ditolak sih? Pernah lah, itu sih manusiawi. PSBB itu kan pelaku seni babak belur sebetulnya. Pelaku sih. Contoh kecilnya Jibon naik kereta aja, Ya. naik KRL ke Jakarta. Itu di kereta itu sumpek banget om, rame banget gitu kan. Kok bisa gitu si kereta ini dapat izin gitu. Sementara kita mau ngadain acara susah gitu, nggak dapat izin. Padahal alammu kini tak lagi lestari, airmu kini tak lagi jernih. Mic on? Oke, kita mulai nguliknya. Ngobrol unik sambil calik. Ayak Jibon deh, iya guys. Bosan. Oke, ketemu lagi sama Jibon. Ya, Masih vokalis Bung Bepar. masih lah. Oh ini pertama kali sama dia konten gua sambil ngerokok nih. Iya. Nyantai be ya. Nyantai banget. Kola. Sukan be teka blokir. Kola wakolu. Apa eta? Ngerokok heula ngerokok dulu gitu. Oh iya, pola kolu ya. Ngerokok heula, Ngerokok dulu. ngerokok dulu. Jib, Ya. terakhir juara PS nih. Geger baik. Si Bebek dikalahin guys. Waduh, dia ternyata selain musisi, pemain PS juga. Main PS ya karena dulu sering bolos sekolah sih om. Oh. Bolos sekolah lompatnya ke tempat rental. Oh. Sarua tuh. Ya kan pasti kalau nggak tempat rental tempat dingdong. Ya, Plaza masih ngalamin. Masih dingdong. Masih. Dingdong zaman berapa? Masih dingdong. Lulusan tahun berapa sih? Lulusan SMA. SMA. Kalau SMA 2011-an, 2010 2011. Masih kolatan Jibon. Wah, Percaya tinggalin aja mungkin. Tapi dulu, oh iya ya, kalau generasi sekarang kayaknya nggak akan tahu di Plaza itu ada tempat legend untuk bolos gitu. Nah, dingdong ada ding bawah tuh, ada dua kan. Ada dua. Ada dua. Yang di atas, Yang di atas sama yang di bawah. Kru saya premannya dulu di situ. Sama anak-anak Cidemang pasti. Pasti. Budak Mustafa. Wah, jeng sawah dulu, Wak. Robi, Peot. Siapa, Wak? Mas Pepi. Oh, Pepi. Oh iya, tahu. Kalau dulu tuh kita nggak mesti ngobrolin musik ya sama Jibon ya. Ya, Maksudnya siap. kita ngobrol apa aja ta. Jadi zaman dulu tuh guys, kita kalau misalkan mau bolos kabur ke plaza, Plaza. barjeng diburi didupakan. Coba yang minta koin. Ke Plaza paling sampai jam 10. Ya, Ada Pol PP kan biasanya. Ada Pol gitu, PP, ya. PP. pernah ke Kabur. Raja Pol PP? Pernah. Cuma kebetulan di Pol PP-nya tuh ada kakak sepupu. Oh. Dilepasin lagi. Wah, licik ya. Curang ya, waduh. Dilepasin lagi ada Pambom namanya ada. Oke. Ting ketangkap sama dia tuh. Masih di Pol PP? Masih sampai sekarang. Oke, Bendahara oke. kalau nggak salah dia. Mic-nya bawahin katanya dikit. Nah, Oke, biar- siap. Nah, Nah, terakhir dia juara PS di Kemarin. RN e-sport. e-sport. Ya, ikutan. Waduh, bisa juara 2 gimana tadinya? Memang basicnya tadi. Kan tapi kan zaman dulu berarti ngikutin dari zaman PS1 dong. Ikutin. Cuma kalau kemarin PS4 belum pernah main. Belum pernah main. Belum pernah main. Aneh bisa juara. Hamin 3 baru tuh. Belajar ngulik, belajar main Pakai tutori- cheat meren. tutorial, pakai wapak om. Pakai sampai lawannya ya, kebetulan namanya si Dian kan. Iya. Biasa gue suka ngepromotorin dia, ngedaftarin misalnya ke anu. Yan kumaha? Elah cenah kusaha? Ku si Jibon cenah. Ah, si Jibon bisa main PS gitu. Itu pas yang paling lucu itu sebelum main, Nah. Jebon latihan sama si Bebek itu dibantai abis om. Dibantai. Sama si Bebek kan? Ya dibantai. Terus pas turnamen dari 16 besar sampai 32 besar sampai 16 besar. Ya. Sama si Bebek briefing, Bek gimana cara formasi bla bla bla. Dikasih bocoran justru. Kasih bocoran sama si Bebek. Terus ketemu 8 besar sama si Bebek, ya diterapin lah formasi yang dapat kasih si Bebek itu. Si Bebek kalah. Kalah. Kecewa dong ini dia. Kemarin juara berapa? Juara 2. Juara 2. Oh, final dong. Final, final. Anjrit, final. Ada di YouTube om. Oh, ada di YouTube ya. Wah, luar biasa sekali. Nah, musik dengan PS ada hubungannya nggak? Ya kalau PS sih sebagai apa ya, kalau refreshing gitu Ya, kan. ya. Refreshing biar nggak stres gitu kan. Heeh. Ya main PS. Di rumah kebetulan ada PS3. Oke. Ada PS3. Ya paling sering main Master Liga kayak gitu. Kalau basic sih emang ada lah gitu dikit-dikit Iya, sama di iya, PS. iya. Di kampung juga sering. Alhamdulillah. Oke. Sekarang kita geser lagi nih. PS sudah itu mah intro. Kalau mencek lagu ya introan kan ya. Kayak Nah, maksudnya gini. Sekarang kan beberapa waktu lalu ada ulang tahun Pandeglang. Nah, ya. justru lagu-lagu
apa ya, dibilangin jadi temsong ya. Lagu-lagu lu tuh jadiin temsong. Kemarin aja pas tasakuran di Pendopo, laguna Pandeglang Bangkit menang kamu kan? Iya, Pandeglang Bangkit Menang. sama dapat Jibon juga. Dapat Jibon juga kan? Iya, Pandeglang Bangkit. Kalau Pandeglang Bangkit tuh proyekan sama teman-teman bukan di Bung Pepper, di luar Bung Pepper gitu. Sebagai solo ya. Iya, Solois bisa ya digituin gitu. Jadi Duet sama siapa tuh ceweknya? sama ada? si Ika, ada Ika. Orang Si mana? Ika. Orang Mandalawangi kalau nggak salah. Oh, oke. Keren tuh dia suaranya Iya emang. iya iya. Cewek itu. Nah, nyangka nggak sih maksudnya akhirnya iya lagu aing jadi temsong ya gitu kan. Ya itu tadi Om, karena apa namanya ya kita harus memberanikan diri untuk membuat karya. Ya. Karena karya itu ibaratnya kayak bayi yang dilahirkan Om. Bayi yang dilahirkan. Iya. Gimana? Kita nggak tahu dia gedenya jadi apa gitu, nasibnya seperti apa ya. Oh, Nggak tahu gitu lahirin kan. aja lah gitu Lahirin ya. aja dulu, kita bikin aja dulu gitu istilahnya. Iya iya iya. Nggak tahu dia kedepannya mau jadi apa, si lagu itu entah bawa rezeki ke kita gitu Ya. kan. Ya gitu, Tapi memang nggak tahu nasibnya gitu. iya lagu Pandeglang Berkah istilahnya menjadi apa ya, lamun kata orang teh identitas diri juga kan bisa jadi gitu kan ya. Ya, Pandeglang Berkah, lagu-lagu itu akhirnya melekat kepada Jibon sendiri gitu. ya. Jibon terkenal oleh lagu itu atau memang Jibon dulu yang udah terkenal? Pas udah ada lagu itu, Justru ada lagu itu kan? iya. Pas udah ada lagu itu, alhamdulillah banyak yang Followers, followers, alhamdulillah. Makin naik. Cukuplah buat beli Surya setengah mah. Bisa lah ngendos-endos gitu ya. Lumayan. Swipe up. Belum, Oh. dikit lagi. Tahun depan mungkin. Berapa sekarang? Ada hampir 7.000 lah. 7.000. Iya, Kudu bikin TikTok heula supaya enggak, Jibon gak ikutan kalau TikTok itu. Enggak. kayak selebgram kita ya. Enggak. Bikin TikTok jadi melesat ya. Enggak, ya fokus di musik aja mungkin. Fokus di musik aja, di karya. Udah itu. Kalau joget-joget kayak gitu nggak bisa Oh, gitu? soalnya. Nggak bisa. Iya biasa nyanyi gitu ya. Mm-mm. Maksudnya kita sekarang kan di era pandemi ini gini, bete nggak sih? Bete, Jelas. ya bete ya. Jelas. Ira sih Bete. beresnya kira-kira nih. Ya PSBB, apalagi ada PSBB itu kan. PSBB itu kan pelaku seni babak belur sebetulnya. Pelaku dia jago bikin apa ya? Singkatan ya. Iya Om, karena kita PSBB. mau apa-apa susah gitu Susah, kan. ya. Mau ya jalan satu-satunya ya kita gimana ya? Ya berkarya aja ya terus itu kan, bikin lagu mah terus. Ya nggak ada yang tahu kan. Ya. Yang dilarang itu kan sekarang bentuk keramaian ya kan, izin keramaian yang belum diizinkan. Tapi mudah-mudahan aja gitu kan. Tahun-tahun depan udah beres, udah bisa lagi. Walaupun yang nontonnya pakai masker juga nggak apa-apa sebetulnya. Iya, pengennya sih kayak gitu ya. Ya. Maksudnya kasih kesempatan juga buat musisi untuk bisa perform di depan orang banyak, pengen Ya. gitu ya. Ya. Tapi kan nggak bisa gitu, bro. Iya juga sih. Kalau menurut Jibon sendiri pribadi ini ngerasanya nggak adil Om. Iya. Nggak adil. Karena nggak sesuai yang Jibon jalanin setiap harinya gitu kan. Contoh kecilnya Jibon naik kereta aja, Ya. naik KRL ke Jakarta. Itu di kereta itu sumpek banget Om. Rame banget gitu kan. Kok bisa gitu si kereta ini dapat izin gitu. Sementara kita mau ngadain acara susah gitu. Iya. Nggak dapetin, padahal ya sama aja, kita bisa secara duduk-duduk yang konser bisa Iya. kok bikin kayak gitu. Sesuai dengan prokes. Sesuai dengan prokes bahkan bisa. Yang penting bosen lah intinya, bosen Ya, lah. sulit. Belu lah nya. Dulu pokoknya Ngopi, bro. Mana kopinya? ada nih, ada. Saya lemon tea. Iya, jadi emang kesal juga ya. Kesel banget. Kita nyalahin pemerintah juga pengen tapi takut gitu. Ya kan, maksudnya andal gini loh. Ih, sampai kapan gitu kan ya gitu. Dilema sih. Dilema, Udah dilema kita, jadi ya dipaksa harus mengikuti gitu. Sedangkan kita tahu sendiri sekarang di negara asalnya aja sudah Hilang ya. hilang, sudah bebas. Tuh kemarin baca berita di Amerika, ada di media-media kayak gitu udah normal lagi konser. Di Wuhan juga pun
Udah bisa. Udah bisa sendiri. Cuma Indonesia mungkin kurang berani lah. Kurang berani bereksperimen gitu. Coba tuh ulah pakai izin berani nggak? Misalkan tanpa izin bikin panggung dan lalu dibalbut gitu misalkan. bisa acak-acakan. Bisa dibubarkan gitu sama Pol PP. Bisa. Mana ya Om nah. Paling ngaruh sih. Aduh, cina ya. Piye omongan cina ya. Iya. Tapi Bong Pepper masih manggung, bukan masih manggung, nggak ada manggung banyak. Manggung mah nggak ada udah. Jadi Jibon sendiri Paling Jibon-Jibon aja yang aktif di perkumpulan sama teman-teman seniman. kalau di kafe-kafe gitu ada nggak? Atau suka ada di Kopak juga kan Jibon sering datang. Enggak sebagai bersama dengan reng-rengan gitu. Belum. Paling Jibon ikut support aja gitu. Apa kabar mereka dong sekarang berarti? Hah? Apa kabar mereka? Ari kamu kan bisa lu kan bisa konser sendiri gitu kan panggilan gitu kan bisa kan? Bisa. Apa kabar mereka? Ya, Sok ditanya, "Woi, kumaha ya?" gitu. ada kesibukan pekerjaan mungkin. Tapi mereka pada kerja. Pada kerja, Ada kebetulan kerja juga. pada kerja emang kerjanya emang si waktunya itu nggak bisa ditentuin gitu kan. Cuma ya nggak apa-apa. Tapi Untuk- suka ditengok. Suka berkumpul. Ngopi Kumpul paling bareng gitu. setiap malam Sabtu. Ini harusnya malam ini juga pada kumpul. Cuma terhalang hujan gitu. Iya. Terlockdown kita nih. Ya. Kalau Jadi- untuk Jibon sendiri sih Nah. rencana ke depan juga mau bikin solo. Oke. Mau bikin solo, udah materi-materi udah Jibon persiapin. Tinggal proses rekaman aja mungkin. Ninggalin anak-anak Bong Pepper. Nggak ninggalin, jadi Jibon berkreasi aja ya. Biasanya kan kalau yang solo tuh justru malah kelihatan ngelupain band asalnya loh. Enggak, kita karena di musik itu kita bebas. Oke. Musik Tapi, itu tapi mereka kebebasan. nggak ngekang. Enggak Maksudnya Nggak ada aturan di musik itu kita Ya. harus sama ini aja, enggak. Di musik itu kita bebas mau bermusik dengan siapapun. Yang kita carikan di mana kita dihargai bukan kita dibutuhkan. di musik itu seperti Iya, itu ya. di mana kita bisa dihargai bukan kita yang dibutuhkan. Oke. Quotes-nya tuh. Itu sebagai musisi ya. Ya. Kagak yang ngomong. Munasabah tercipta beberapa lagu gitu. Orang jadi campur gini nggak apa-apa kali ya. Nggak apa-apa. Penontonnya agak Karena pandeglang ngobrol juga ya. bebas lah. Baca apa? Kenapa? Oh, udah punya pacar lu? Ada pertanyaan tuh. Aduh, Udah punya pacar belum? pacar Arab apa pacar mana dia? Masih single apa enggak sih? Double. Udah punya istri kan? Udah. Belum, istri belum. Oh. Cuma Ternyata cem-ceman adalah. Oh, cem-ceman ada. Hai. Ada. Oh iya benar. Selama ini nggak belum tahu Jibon itu tapi ada calon nggak? Udah berapa lama pacaran? Mudah-mudahan aja. Berapa lama? Mungkin seusia jagung. Udah 3 tahun? 3 bulan? Enggak, 3 tahun udah. 3 tahun? Udah. Terus iraha rek dikawin eta. Jeng. Jagung Tinggal mah manen. atau anjing jagung mah 3 bulan ya? Tinggal. Tadi kawin. Doanya aja nanti sebetulnya. Tadinya mau tahun ini, cuman ada pandemi pengen hajat rame gitu. Ya mungkin itu sebagai pengalihan. Pengalihan mungkin. Belum terkumpul, Belum waktunya. belum waktunya. Belum waktunya aja gitu. Ada niat nggak? Karena jodoh itu misterius, Om. Berarti belum jodoh dong ini. Ya, Ceritanya misteriusnya jadi bukan belum jodoh. Kita nggak tahu jodoh kita itu datangnya kapan. Ya bisa aja pacaran lama terus begitu oh, cut gitu kan. apa ini mau cut gitu? Ya nggak tahu gitu gimana. Karena jodoh itu misterius ya kita ya jalanin aja, pasrahin aja gitu. Tapi kan kemarin bikin lagu buat mantan. Jangan-jangan yang ini mau jadi mantan nggak? Oh bukan, itu sebetulnya itu materi lama itu Om. Materi lama. Bukan yang ini mau jadi mantan. Bukan. Oh, bukan ya, bukan. Bukan. Dia bakal nonton kan? Wah, mau libereling nak. Aduh. Wah. Tapi bener gak sih cinta dan musisi itu sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan? Cinta dan musisi. Iya, musik, cinta dan musik ya maksudnya. Kenapa kamu ketawa? Iya emang betul. Iya, Karena kan? kita di musik kita harus dengan cinta gitu. Iya kan? Berarti kalau percintaannya yang biasa-biasa aja, justru susah lahir musik karya. Iya.
harus lebih liar mungkin. Wanjai. Harus lebih liar karena kalau kita liar itu banyak referensi Om, banyak referensi yang bisa jadi bahan materi buat Iya ya. ting aja gitu di lagu. Tapi kalau misalkan kita presentasikan ciptaan-ciptaan Jibon sendiri banyak yang kisah senang apa kisah putus atau susah gitu kan dalam. Kalau kita kurang presentasi ceritanya. Campur aja gitu kan. Semua pernah dialami nggak? Ada Ada. pernah dialamin nolak, pernah dialamin dipaksa, pernah Masa ngalamin. seorang Jibon ditolak sih? Pernah lah, itu sih manusiawi menurut. Dari manusiawi. Wapak kurang. Belum nemu, belum ketemu Mbah dulu mah. Atau kalah pelet Jepang gitu ya? Ya gitu. Intinya pengalaman hidup aja. Ya itu tadi kita harus bisa lebih liar. Mungkin. Kayak misalkan di sebuah lirik Pandeglang Berkah lagu naik motor Vespa berkeliling kota, itu dialamin nggak? Dialamin. Naik motor Karena itu dari Vespa? pengalaman gitu Naik kan. motor Vespa, Iya. kebonceng dia, Iya. memandang Gunung Karang gitu. Iya begitu. Tapi bukan dengan yang ini. Bukan. Wah, iya. Karena itu tadi si lagu itu kan ada pasti ada memori-memori tersendiri Ya, yang ya. kita masih ingat, mungkin bisa untuk jadi bahan materi. Ya kalau misalkan liriknya itu bagus, cocok pas sama nadanya, ya kenapa enggak kita bikin lagu gitu. Oke. Toh jadi enak juga kan. Iya. Jadi intinya memang pengalaman hidup yang jadi modal untuk bikin musik itu ya, Ya. gitu. Fleksibel sih bisa dari mana aja mungkin. Entah dari sini ngeliatin, memperhatiin siapa. Hujan mungkin ya bisa aja gitu kan. Iya. Ya itu tadi kita harus bisa berpikir liar biar ada referensi buat bisa jadi bahan materi di situ mungkin. Ada beberapa lagu yang berdasarkan kota kelahiran kita ya, Pandeglang. Apakah itu wujud sebuah kecintaan kepada kota sendiri? Jelas, kalau kecintaan sih ya gimana gak cintanya gitu kan Jibon ke Dengan Pandeglang. Pandeglang. Iya, kota kelahiran dengan bukan sejuta cerita, bukan sejuta piomongan. Sejuta piomongan. Iya. Sejuta piomongan. Ya Jibon membuktikan sendiri ya aing saking cintaan aja ke Pandeglang gitu kan, bikin lagu Pandeglang Berkah, bikin lagu Pandeglang Bangkit buat memotivasi yang korban tsunami itu kan. Alhamdulillah. Kalau niatnya tulus sih pasti. Kita juga kan di beberapa waktu lalu HUT Pandeglang yang ke 147 kan ya. Iya terakhir. Terakhir tuh kita dengan situasi yang biasanya Bung Pepper itu manggung guys kalau di setiap hari jadi Pandeglang tuh ya. Udah 2 tahun ini nggak ada ya. Tahun ini nggak ada. Menurut lo sendiri Pandeglang itu gimana sih? Pandeglang itu untuk dari segi apanya lu nih? Ya, Dari musisi. sebagai lu lahir di sini, besar di sini dengan Pandeglang yang apa ya bisa dikatakan belum seperti kota lain ya. Gitu. Tapi justru malah kita tetap cinta aja gitu ya. Jadi kalau bilang lo cinta dengan Pandeglang walaupun dengan keterbatasan Pandeglang seperti ini gimana? Sebetulnya untuk para musisi dan seniman di Pandeglang itu kalau secara individu emang jago-jago gitu kan, secara individu. Tapi untuk secara tim masih kurang klop, masih ada ego gitu kan. Nggak bisa gitu saling sama-sama support nguatin gitu ya. Satu visi lah istilahnya, satu visi, satu frekuensi gitu. Emang kurangnya itu doang sih. Terus yang kedua mungkin kebanyakan sering cover lagu. Itu juga jadi masalah sebetulnya. Ya. Semakin kita enjoy, semakin kita sering cover lagu, nanti kita nggak fokus dengan karya sendiri. Iya. Betulnya kayak gitu. Apakah menurut lo itu udah ke bawah gitu suasana dengan di musik kita kan sekarang? Karena dia udah nggak berani keluar dari zona nyaman, mungkin. Ya, cari jalan pintas untuk terkenal aja ya gitu ya kali ya. Ya, mungkin gitu. Kayak maaf nih ya, maksudnya bukan istilahnya bukan ngomongin apa gitu ya. Untuk ngasih masukan lah, motivasi.
Kalau untuk skill band-band di kafe-kafe gitu yang ngisi emang jago-jago, Om. Iya. Emang jago-jago. Kenapa Iya. dia nggak berani mengeluarkan Lagu sendiri. lagu sendiri gitu kan? Karena itu tadi lagu itu bagaikan seorang anak yang dilahirkan gitu. Entah Iya. kita nggak tahu nasib si lagu itu jadi apa. Dan tergantung kita yang membesarkan loh. Iya. Kalau kita niatnya ingin membesarkan lagu kita kan kayak anak gitu diurusin, Iya, diurusin, digedein gitu. digedein gitu ya, gitu dididik secara ya istilahnya dengan tulus lah gitu bikin lagu jangan asal-asalan kayak gitu. Tapi bukan hanya di Pandeglang deh kali ya yang kayak gitu ya. Miris gak sih lihat oke lah katakanlah sebagai musik hiburan di kafe Iya. atau enggak di mobil gitu kan. Yang di searching pasti di YouTube itu cover. Cover kebanyakan. Sehebat-hebatnya suara seorang cover ya itu cover ya. Ya itu lagu orang. Lagu orang. Sebagus apapun lagu itu lo Dibuat oleh bawain dia, gitu. dia harus tetap itu menolong. karya orang. Karena orang. Karya orang. Gitu. Kenapa kita nggak mencoba gitu kan buat karya sendiri gitu. Ya awal itu tadi dari pertama Jibon masuk ke Bung Pepper juga seperti itu. Jibon masuk punya lagu yang Pandeglang Berkah, Jibon masukin. Emang awalnya si Bung Pepper juga bikin lagu sendiri gak sih? Apa kebanyakan dia bawain lagu orang ya? Jadi dulunya itu Bung Pepper tuh ada band komunitas. Band Reggae itu komunitas, ya. komunitas reggae. Cuma dia emang sering gonta-ganti vokalis itu kayak gitu personil semuanya. Pas Jibon masuk, Jibon punya visi istilahnya kayak gitu. Gimana caranya kita harus berkarya, punya lagu sendiri gitu. Ya seperti itu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sekarang lagi sepi. Sedih lah ceritakan mah. Oke. Kru saya udah ngasih tahu 5 menit. 5 menit terakhir nih Jibon. Kita bahas musik lagi lah. Ya. Musik tadi ya. Greget gak sih ya? Dengan keadaan sekarang ya. Kapan sih ya? Apa memang kita udah begini aja gitu ya? Sampai berapa tahun nih kita bakal begini aja nih? Kayaknya justru setelah ada era digital malah miskin kreasi ya kita. Gitu gak sih? Sebetulnya ya Ya kan sekarang sebetulnya kalau bikin cover gitu kan dia alat bagus-bagus kong. wih udah. Wih, Alat udah bagus. keren kan? Dulu mah ngerakamnya pakai HP Nexian. Nah gitu. Bener, gue lagi pernah ngalamin ngerekam pakai HP dia itu. Aduh, itu Nexian. sekarang udah Sekarang canggih. udah ya maksudnya dengan katakanlah punya uang 500.000 Ya, bisa beli paket ini, bisa bisa beli soundcard, soundcard. Udah jadi. harusnya bisa Harusnya. membuat lagu sendiri. Malah Kalau untuk bikin lagu sih bermodal gitar juga bisa. Jibon kalau bikin lagu di rumah nggak ada emang alat, emang nggak punya uang sih buat beli alat-alat kayak gini sebetulnya. Cuma ada gitar doang, ya udah. rekam ke HP. Rekam ke HP, tulis di buku mungkin liriknya atau di handphone. Nah, Ya, udah habis itu coba datang ke teman, kebetulan teman ada yang punya studio recording, mampir-mampir aja ke teman. di Pandeglang. Di Tangerang, Di Tangerang. ada, di Pandeglang juga ada. Padahal di Pandeglang sekarang udah ada loh ya. Udah ada. Kalau dulu kan kita, gua lah pernah nyiptain lagu, Ya. Wih, punya band dulu ceritanya. Orang mah kan satu album gitu. Ini mah satu single bubar langsung. pernah satu single dulu di Serang. Oh, gitu. Serang. Sekarang ada ya? Di Pandeglang. tempat recording. Iya kan? Ada banyak. Ada ya? Banyak. Banyak ya, Banyak. Jibon juga pertama recording di sini di Pandeglang di Kadupandak tuh. Sadewa. Studio Sadewa. Sadewa Dulu di ya. situ. Tuh zaman berapa ya? 200.000 mungkin. Iya. Dulu. Kalau untuk sekarang ya sebetulnya lebih enak lagi. Kita mau publish digital juga udah ada jalannya gitu. Tinggal maunya aja sih sebetulnya. Iya, Tinggal iya. maunya. Intinya gimana nih? Menurut lo buat musisi yang tadi kan kalau dibilang ayolah bikin musik sendiri lah apapun itu kan gitu, genre apapun itu. Ya, Gimana caranya menurut lo supaya kalau diri lo sendiri tadi kalau selain dibilang seperti membesarkan anak supaya orang lain tuh pede ini lagu gua gitu. Apa kesulitannya dulu nih? Kesulitannya apa kira-kira? Menurut lo untuk musisi yang belum bisa ngelahirin? tergantung individunya sendiri sih. Kita harus yang pastinya kita harus berani keluar dari zona nyaman. Udah itu harus berani mencoba ke
apa namanya langkah baru gitu kan. Coba aja bikin lagu sendiri. Nah, Toh nggak ada yang tahu nasibnya seperti apa gitu kan. iya, 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 iya. Itu paling. Oke, luar biasa sekali. Wih, tepuk tangan dong untuk Jibon Jadi gitu ya. Mula. Sok. Jadi message utamanya adalah pertama kita pede aja menciptakan lagu seperti akan melahirkan sebuah anak. Tergantung kita sendiri juga. Iya. Apakah anak itu akan besar atau anak itu menjadi stunting? Ya, asal jangan jadi anak alay aja Nah. sama durhaka. Gimana kalau kita daulat Jibon nyanyi sebuah lagu dia? Setuju gak guys? Oke, siap. Oke, Jibon sebagai lagu penutup. Aduh. Satu lagu, dua lagu nih. Gimana kru? Oh, satu lagu aja katanya. Satu lagu aja. Oke. Ini lagu yang mana nih yang mau dibawain? Tadinya kalau dua mau sekalian bawain single Jibon sendiri Oke. yang baru. Oke. Jadi Kalau satu lagu paling lagu yang udah familiar aja. oke deh, mainkan dah yang familiar aja dulu. Besok-besok kan nanti kita undang lagi kalau dia punya single. Tapi pengen lagu baru aja. Boleh? Apa apa? Ya. Oke. Oke. Karena Kita kasih tepuk tangan untuk Jibon dong. Woo! Judulnya dulu. Wah, belum masuk ini, Wak. judulnya Ada. Hilang. Hilang. Iya. Dompet. Uang. Hilang alam kita. Oh, alam kita. Karena lagu ini Jibon dedikasikan untuk alam kita yang semakin terkikis, semakin Kok parum, Wak? Wak, iya parum tuh. Oh, masuk tapi. Oh, masuk katanya. Oh. Keluar aja yang ke speaker nggak ada. Tapi ke dalam ada. Oke, silakan Jibon. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk Jibon. menangislah ibu pertiwi melihat semua yang terjadi. Alammu kini tak lagi lestari, airmu kini tak lagi jernih, penuh sampah mengalir limbah karena ulah manusia serakah. Alammu kini tak lagi lestari, airmu kini tak lagi jernih, penuh sampah mengalir limbah karena ulah manusia serakah. Saat semua menghilang, kini tak terbayang, semakin terbuang. Hutanku yang dulu rindang, kini tak terbayang, semakin menghilang. Terkubur bangunan, menangislah ibu pertiwi melihat semua yang terjadi. Air matanya tak sanggup berhenti, terus menetes di pipi. Alammu kini tak lagi lestari, airmu kini tak lagi jernih, penuh sampah mengalir limbah karena ulah manusia serakah.
Saat semua menghilang, kini tak terbayang, semakin terbuang. Hutanku yang dulu rindang, kini tak terbayang, semakin menghilang. Terkubur bangunan. Saat semua menghilang, kini tak terbayang, semakin terbuang. Hutanku yang dulu rindang, kini tak terbayang, semakin menghilang. Saat semua menghilang, kini tak terbayang, semakin terbuang. Hutanku yang dulu rindang, kini tak terbayang, semakin menghilang. Oh, oh, terkubur bangunan. Woi, kasih tepuk tangan, woi. Keren. Jadi Salah itu lirik dari awalnya. iya. Iya, pengen diulang lagi. Oh, gitu. Tapi itulah contoh sebuah karya ya, Ya, buatan sendiri. karena kita bisa karya itu sebagai bentuk apa ya? Bentuk unek-unek, bentuk Ungkapan, ungkapan, ya. curahan hati gitu kan. Karena Dari- yang Jibon lihat sendiri sekarang Ya. ya kita nggak bisa dipungkiri juga kan, Iya, iya. hutan-hutan kita udah habis itu kan Iya, dijadiin bangunan. Ya seperti itu. Iya. Daripada intinya lu curahin kata-kata lu di media sosial, Iya, mending- lebih baik jadi lagu. Jadi lagu. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Jibon. Mantap. Seru sekali bicara ngobrol dengan salah satu vokalis kenamaan di Pandeglang dan juga juara PS. Aduh, juara PS geger itu. Soalnya masih nggak nyangka semua orang juga Iya, juara PS. iya. Dengan memodalkan wapak dia bisa menjadi juara 2. Thank you Jibon ya. Iya. Jangan bosan-bosan diundang di Siap. podcast Aldi Awaludin ya. Jadi buat kalian semua. Nanti Jibon belum ini Apa? di IG-nya belum berteman sama Om Aldin. Oh iya. Nanti Kita kita biar langsung di up juga ini. ya oke, thank you. Mudah-mudahan doain juga channel Aldi bisa Ya, terus semoga. kasih kontribusi, ngasih panggung buat Iya. Semoga cepat dapat AdSense nih. udah. Alhamdulillah. Temayang pancong 5. Cuman belum bisa dicairin. Nanti lah pasti ada. Iya, Endogan kene mungkin Om. Iya. Can megar. Mudah-mudahan lah nanti kita bisa ngundang juga musisi-musisi. Amin, semoga podcastnya bisa jadi wadah gitu kan buat saling nge-up juga buat para musisi khususnya yang di Pandeglang. Oke, amin. Thank you. Sekali lagi, Yo, sekali lagi Jibon. sama-sama, Sukses siap. selalu lah. Thank you. Yuk, guys, itu tadi sama Jibon, vokalis Bung Pepper yang sudah 2 kali hadir dan juga juara PS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.